Yang intinya masih bertahannya Pak Jokowi beberapa hari di Jawa Tengah dan di Jogja. Ini bukan tanpa rencana. Ini kan sudah tak bilang kemarin. Bukan hanya presiden yang ada di Jawa Tengah. Itu si Samsul ya sama ada di sana. Turun di kawasan Pantura, ke Pekalongan, Tegal, kemudian Brebes bareng ini. Nah waktu di Jogja, itu Pak Jokowi sepedaan, sarapan sama AHY. Lalu juga maem bakso sama Mbah Wowo. Ini saya memberikan berita ini tentang kegiatannya Pak Jokowi ini. Ini semacam upaya menyerang loh, jangan salah. Menginfiltrasi kalau bahasa militernya. Melemahkan suara Pak Ganjar tujuannya. Di kandang-kandang banteng tentunya. Ada penetrasi ke basis atau pendukungnya Pak Ganjar. Ya, apakah itu bisa merubah kami? Bisa membuat perubahan pada pilihan kami? Ya enggak, Pak. Keliru jika menyimpulkan begitu. Jangan dikira dulu tahun 2014 dan 2019 Pak Jokowi bisa memahami dan mengenal kami loh. Oh iya pasti. Namun sekarang Bapak sudah berubah. Bapak sudah lupa pada kami. Oh iya, Bapak menjauhi kami kok. Ngedoh. Bahasa Jawanya ngedoh. Bapak meninggalkan kami demi kekuasaan. Demi pencalonan Ananda tercinta dan demi lawan politik yang bertarung dalam 2 kali pilpres. Biyen mungsuh saiki kanca. Sing jas dulu kanca dimungsuhi. Ini paham kan itu? Lah ngompolers. Jokowi tak lagi kita. Iya, bahasanya begitu. Bukan lagi kita, sudah tak lagi mengerti apa yang kita rasakan. Jokowi tak lagi bersama-sama orang-orang kecil, orang-orang biasa. Yang selalu penuh cinta, penuh kedamaian dalam beberapa acara presiden. Bareng rakyat menunjukkan hal itu. Lah sudah mulai beberapa orang berani, sekarang meninggalkannya sudah berani. Sudah tidak respect lagi. Meski Jokowi masih bicara, ya rakyat sudah jengah, sudah muak. Wes ngerti kok, sudah emoh. Emoh itu nggak mau. Sudah tidak lagi percaya sama Pak Jokowi. Kunjungannya ke Salatiga dan ke Magelang, rakyat sudah mulai melawan kepungahan presiden. Tidak hanya memakai kaos berwarna merah loh, warga juga menyambut Jokowi di tepi jalan dan mengacung-ngacungkan salam metal, salam 3 jari. Sambil berteriak, hidup Ganjar, atau Ganjar Mahfud Presiden. Itu artinya rakyat sudah berani melawan Pak Jokowi. Dan tetap setia pada konsistennya untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Yang dulu bersama-sama dengan Pak Jokowi dan melawan Prabowo. Lah dulu itu Ganjar itu membela Pak Jokowi melawan Prabowo. Lah sekarang Pak Jokowi membantu Prabowo melawan Pak Ganjar. Paham kan itu? Jokowi memang tidak lagi kita. Soalnya sekarang lebih suka makan bareng sama AHY. Makan bakso bareng Prabowo. Makan pagi bareng Airlangga. Makan siang sama Pak Zulhas. Wih, itu semua di restoran mewah. Tempat makan yang bukan kelas kita, yang di warteg, warung kopi. Kita telah ditinggalkan dan dilupakan. Rakyat sudah dilupakan. Dan sekarang kita makin mengerti. Kita makin mengerti sekarang. Apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kini Jokowi bukan kita. Jokowi sudah berubah menjadi mereka. Dan dia sudah tidak mengenal kita lagi. Para pendukungnya, setianya yang dulu, yang masih berdiri kokoh pada prinsip-prinsip kebenaran. Jadi bila Pak Jokowi merasa heran, gumun, takut akhirnya, tidak bisa memahami atau sulit mengerti rakyatnya, ya jangan salahkan rakyat, Pak. Lalu yang berubah itu memang panjenengan, bukan kita. Ya rupanya Pak Jokowi itu ya manusia biasa, bukan setengah dewa loh. Dan kita bersyukur tidak memuja-muja berlebihan, termasuk Om Bengawan ini. Dan Om Bengawan senang. Kita ternyata masih berdiri di tempat yang sama. Tidak beranjak kemana-mana. Konsisten. Kita pendukung-pendukung yang setia pada nilai-nilai. Setia pada garis perjuangan. Setia pada moral. Nah, presidenlah yang tidak merasa atau malah terpaksa berubah pikiran dan haluan, lantas lupa diri dan lupa daratan. Sayang sekali. Ini menurut Om Bengawan. Dan ada sebuah peristiwa yang tidak banyak dikutip oleh berita.
bahwa partai-partai yang mendukung Prabowo Gibran ini mulai diterpa keretaan loh. Ingat loh, Pilpres itu tinggal setengah bulan dan jangan dikira Pak Ganjar tidak bisa menarik dukungan dari orang-orang penting di partai pendukungnya Pak Prabowo. Terbukti ada belasan pengurus DPP, DPD, caleg dan kader Golkar loh. Partai besar juga ini. Beramai-ramai menjadi mualaf. Pindah dukungan dari 02 ke 03. Ingat loh, tidak hanya 1, 2 tetapi mencapai belasan kader memilih Pak Ganjar sebagai capres dari Golkar ini. Mau tahu siapa mereka? Itu ada Muhammad Perkasyah, ada Ton Abdillah Has, ada Gusti Rahmat yang lebih suka mendukung mantan gubernur Jawa Tengah ini karena cocok dengan hati nuraninya dan sudah melihat rekam jejaknya. Dan pasti dukungan yang mereka berikan mengandung konsekuensi yang tidak ringan. Ada ancaman yang lumayan berat loh. Selain mereka yang ada di jajaran DPP Golkar masih ada itu. Indra Porkalubis, DPD Golkar Sumatera Selatan, Widya, caleg DPRD DKI, serta beberapa fungsi onaris lainnya. Mereka bukan hanya sekedar menyatakan mendukung Pak Ganjar, namun juga menemui Pak Ganjar secara pribadi dengan Profesor Mahfud. Belum lama ini, baru aja. Tentu ini bukan peristiwa sederhana loh, orang sederhana. Melainkan dilandasi akal sehat serta hati nurani yang jernih. Bagi mereka, bila pun dipecat, no problem, tidak masalah. Nah, berdasarkan penuturan mereka, sebenarnya di internal Golkar, itu ada polemik yang makin menajam. Mau ada bentrek. Sebab sudah lebih dari 3 kali Pilpres. Meski Golkar memiliki perolehan suara besar, namun tak punya posisi tawar untuk menyodorkan ketua umumnya, baik menjadi capres maupun cawapres. Ora digagas. Nah, jika tidak mendukung kadernya sendiri, buat apa mendukung kader lain? Apalagi mendukung orang yang lupa terhadap dari mana partai sebelumnya. Lah, elit politik mesti terbuka matanya, harus terbuka dan harus sadar, harus tanggap. Tidak boleh menganggap apa yang dilakukan beberapa kader Golkar hanya main-main biasa, mau guyon. Tidak, kita tahu. Golkar itu partai kawaan, partai ciamik kalau Om Begawan ngomong. Yang sistem penjenjangannya maupun kaderisasinya mampu berjalan dengan baik. Sejajar dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jika sistem internal berjalan, bagi para kader Golkar yang merapat ke Pak Ganjar, maka mengapa harus menjagokan orang yang secara kasat mata sudah melecehkan partai dari mana dia berasal? Iya no. Partai politik itu harus melihat rekam jejak yang jelas. Ditambah beberapa tokoh kayak Gunawan Muhammad, Romo Beni, Romo Magnis sudah menegaskan sikap pribadinya toh. Mereka itu mendukung kandidat nomor 3, Pak Ganjar Mahfud. Tidak sekedar meyakini Pak Ganjar sebagai orang yang tepat menggantikan Pak Jokowi, tetapi juga hanya Pak Ganjar dan Profesor Mahfud yang menggenapi proses perjalanan Pilpres sesuai dengan yang semestinya. Nah, sementara bila melihat pasangan Amin, sudah banyak yang meragukan apakah bila mereka menang bisa membenahi negara ini. Mereka ragu. Nah, di sisi lain program kerja yang disampaikan oleh Pak Ganjar lebih konkret, lebih solusif, dan tidak manipulatif. Tidak seperti 02, makan susu gratis. Oh, makan susu gratis. Minum susu gratis dan makan gratis tiap hari. 450 triliun. Aciloko no negara ini. Tapi kemana bisa? Seorang calon presiden hanya mengunggul-unggulkan program yang hanya menghambur-hamburkan uang negara. Tentu itu jadi presiden buruk. Tanda-tanda kepentingan rakyat bakal diabaikan, ora digagas. Nah, inilah saatnya. Rakyat punya pertimbangan jeli dan matang. Ini bukan hanya memikirkan kita sebagai warga negara loh, tapi melupakan anak cucu yang juga punya hak hidup nantinya, serta memberikan kesempatan pada rakyatnya yang kreatif. Nah, sebenarnya banyak yang tahu lah, pendukung Prabowo Gibran justru makin membuat masa demokrasi kita terancam bobrok. Tidak jarang orang malah berani bilang, welcome back Orde Baru, wah motor. Dan dukungan para kader Golkar pada Pak Ganjar ini bukan pertama kalinya.
Sebelumnya sejumlah pendiri Demokrat yang tergabung dalam forum lintas pendiri dan deklarator kader sudah melakukan hal yang sama tahun lalu. Mereka juga beramai-ramai mencabut dukungan Prabowo Gibran dan lebih menyenangi mendukung Pak Ganjar dan Profesor Mahfud. Termasuk PAN di Cirebon itu seluruhnya dukung Pak Ganjar. Setidaknya kejadian-kejadian ini sebagai pertanda kita masih berdiri tegak pada garis lurus demokrasi. Tidak pindah ke demokrasi yang mengancam negeri ini. Ngompoler, Pilpres tinggal 15 hari lagi loh. Dan mentoknya dukungan pada Mbah Wawo sama Samsul itu mentok. Menggerakkan kepala negara turun gelanggang akhirnya. Nimbrung kampanye akhirnya. Turut mempengaruhi rakyat akhirnya. Untuk mengalihkan dukungan akhirnya. Ini sih disebabkan kesalahannya dewi. Kesalahannya sendiri ini. Nah tolong jangan takut berteriak. Jika ada pelanggaran, ada kecurangan, ada penerabasan aturan, kemenangan Pak Ganjar, Profesor Mahfud sudah diambang pintu. Mari segera kita jemput Pak Ganjar dan Profesor Mahfud untuk memimpin negeri ini. Selamatkan demokrasi.